Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya saudara memberikan waktu untuk mendengarkan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ketika saudara sedang memuji menyembah Tuhan, saudara sedang berhubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita bersama-sama, kita sedang meninggikan Dia lebih daripada masalah kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi setiap kami di tempat ini. Rahmat-Mu melebihi segala yang dapat dunia tawarkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang lebih menarik hati kami selain daripada Engkau. Kau sungguh hebat, Kau sungguh mulia. Terima kasih, kami mau tenang sejenak, membiarkan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap Katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Mari katakan bersama-sama, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Katakan kembali, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita sembah Tuhan. Lebih tinggi dari semua, lebih besar dari segala yang ada. Kasih-Mu hebat. Kami hidup dalam segala kelimpahan kasih karunia-Mu. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku. Kau membuat kami kagum akan kehebatan-Mu. Terima kasih Yesus.
Bapa. Mari katakan sama-sama, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Katakan kembali bersama-sama, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagung. Katakan kembali, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu meneguhkan kami. Kami mau tenang sejenak supaya kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kami, meneguhkan langkah kami, menerangi setiap permasalahan kami, bahwa di dalam Tuhan kami selalu punya harapan. Terima kasih Tuhan, kami mau tenang di dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom. Hari ini saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sejenak. Mari luangkan waktu saudara untuk ambil firman Tuhan, untuk ambil Alkitab, supaya kita bisa bersama-sama membuat catatan, supaya saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan dapat merenungkan. Karena kalau tidak kita catat, kita tidak bisa merenungkan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan tentang keintiman. Bahwa Tuhan ingin sekali intim sama saudara setiap saat. Firman Tuhan katakan dalam kitab Ratapan, Dia melimpahi kita dengan rahmat yang selalu baru setiap hari. Tujuan seorang bapa memberikan berkat kepada kita, melimpahi kita dengan rahmat yang selalu baru setiap hari. Tujuan seorang ayah datang membawa hadiah kepada anaknya, saya membuat analogi, adalah supaya anaknya dapat intim sama bapaknya. Memang pada waktu dikasih hadiah, anaknya akan bermain dengan hadiah ini. Tapi setelah dia bosan dengan hadiahnya, dia akan bermain dengan bapaknya. Saudaraku, kita melihat sejenak ada satu peristiwa yang luar biasa, kudeta di surga, tentang kudeta iblis. Dikatakan dalam Yesaya 14. Diceritakan pertama kali iblis itu melakukan kudeta di surga, dan kita harus melihat apa alasan iblis untuk mengkudeta Tuhan. Dia tidak mengkudeta posisinya Allah Bapa, tapi dia mau menyamai yang Maha Tinggi. Dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 14 ayat 14. Iblis bilang begini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan bintang-bintang, lambang daripada malaikat. Dia mau lebih tinggi dari malaikat dan menyamai yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi itu adalah Yesus. Dia bukan mau menaklukkan Yesus, dia mau menyamai yang Maha Tinggi. Kenapa dia mau menyamai yang Maha Tinggi? Ini dia penting. Siapa yang Maha Tinggi? Yesus, Sang Anak. Dia mau punya hubungan Bapa dan Anak. Tahukah saudara bahwa hubungan Bapa dan Anak itu sangat penting banget? Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, firman Tuhan katakan, Roma 8, Roh Allah turun ke atas kita, Galatia juga berkata seperti itu, maka
roh yang ada di dalam kita itu memanggil Tuhan sebagai Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah. Memanggil dia sebagai Aba, lambang dari keintiman. Aba, ya Bapa. Lihat saudara, iblis merindukan posisi saudara. Iblis tidak bisa memanggil Tuhan sebagai Aba. Bahkan Abraham pun tidak memanggil Tuhan sebagai Aba. Musa tidak memanggil Tuhan sebagai Aba. Tapi saudara yang ditinggali oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, rohlah yang memberi hidup. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, maka kita identitasnya berubah dari hamba menjadi anak. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita menjadi segambar dan serupa. Ini yang mau disamain sama iblis. Mau jadi serupa dan segambar dengan Yesus. Supaya apa? Dia supaya bisa intim memanggil Bapa sebagai Aba. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari betapa pentingnya untuk intim setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa yang Tuhan itu selalu menyediakan rahmat yang baru. Ratapan 3, dia melimpahi kita dengan rahmat yang selalu baru setiap hari. Saudara bangun pagi intim dulu sama Tuhan, supaya apa? 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan begini, kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi kamu. Lihat, kasih karunia yang Tuhan sediakan itu tergantung pengenalan kita dengan Tuhan kita. Jadi kamu mendapatkan semua yang Tuhan sediakan itu, kesembuhan, berkat, pemulihan, kasih karunia dan damai sejahtera itu tergantung pengenalanmu akan Kristus. Melalui apa? Kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ketika saudara mengenal Tuhan, dalam bahasa asli kata mengenal itu adalah yada. Artinya adalah berhubungan intim. Ketika kamu sedang berhubungan intim, ketika kamu sedang merenungkan firman Tuhan, kamu sedang berhubungan intim sama Tuhan. Kamu sedang mengenal pribadi Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada saudara. Lihat saudara. Atau kamu bisa membaca di Mazmur 23. Dikatakan firman Tuhan ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lalu dikatakan firman Tuhan di ayat 5-nya bahwa dia menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Loh, jadi gambarannya seperti ini. Ketika domba itu ada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah yang gelap yang ada onak durinya. Jadi domba itu tersangkut, sedang ada dalam posisi tersangkut di onak duri. Dan dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan seperti biasa, predator pun serigala, singa nggak bisa masuk ke sana. Karena onak duri itu lebar gitu ya. Serigala pun nggak bisa masuk. Jadi mereka cuma bisa mengitari sang domba. Lalu dombanya memanggil gembala. Apa yang dilakukan sama gembala? Gembalanya kasih makanan sama dombanya. Dan ketika dombanya makan, tahu apa yang terjadi? Gada dan tongkatnya menghalau serigalanya. Ketika dombanya makan. Ketika kamu berhubungan intim sama Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, kamu sedang melihat sesungguhnya pertunjukan Allah sedang menghalau musuh-musuh kita. Ya saudara, tapi banyak anak-anak Tuhan gak mengabaikan waktu-waktunya bersama dengan Tuhan. Karena mereka sibuk mengejar dunia ini. Mereka pikir berhubungan intim sama Tuhan tuh gak ada apa sih manfaatnya. Ketika kamu berhubungan intim, Allah berperang bagi kamu. Mari saudara, belajarlah untuk mempercayakan hidupmu kepada firman Tuhan. Sama seperti domba. Izinkan Tuhan yang berperkara dalam hidupmu ketika kamu. Mari, ada 3 hal yang saya katakan. Saudara bisa juga mendengarkan khotbah ini. Di firman Tuhan, saya khotbahkan. Ada 3 hal cara saudara dapat berhubungan intim. Yang pertama, ketika saudara menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi pujian yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pujian yang memohon-mohon, Tuhan sembuhkanlah saya, Tuhan berkatilah, Roh Kudus turunlah, pulihkanlah.
Hei, Tuhan sudah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Nyanyikanlah lagu pengharapan, bukan putus asa, tapi pengharapan yang berdasarkan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku diberkati, kau yang kaya dimiskinkan supaya aku yang miskin diberkati. Terima kasih Tuhan, janjimu ya dan amin. Tuh pujian penyembahan. Yang kedua, lewat doa-doa berbahasa roh. Ketika saudara sedang berbahasa roh, kamu sedang berhubungan intim rohmu dengan Tuhan. Ketika kamu sedang ngomong kamu sedang berhubungan sama Tuhan. Jangan di gereja berbahasa roh. Enggak salah sih, tapi enggak tepat. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan kalau kita berbahasa roh, sebaiknya ada yang mentafsirkan. Dan berbahasa roh itu cuma boleh di gereja 2 orang. Lebih daripada itu enggak ada gunanya. Dan kalau enggak ada mentafsirkan, enggak ada gunanya. Jadi sebaiknya kamu berbahasa roh di mana? Di rumah ketika kamu sedang sendiri. Jadi berhubungan intim itu kan tidak dilakukan di area publik. Ketika kamu di rumah, ketika kamu sedang di kantor, kamu sedang dalam tekanan, ketika kamu di rumah, kamu takut dengan masalah keuanganmu, kamu di sekolah, kamu takut dengan masalah dosenmu, kuliahmu, skripsimu dan sebagainya. Hei, berbahasa roh. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, kamu mengenal Tuhan. Yohanes 1 ayat 14, Allah itu, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kalau kamu mau berhubungan intim sama Tuhan Yesus, berhubungan intimlah dengan firman dengan cara merenungkannya. Ketika kau merenungkannya, Allah sedang menghalau musuh-musuh. Pintu-pintu sedang terbuka. Maka kamu akan melihat, tergenapilah 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Tergantung pengenalanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Berhubungan intimlah senantiasa kepada Tuhan. Dia sedang menantikan engkau. Anytime. Izinkan Tuhan berhubungan dengan engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, ketika engkau datang kepada Tuhan dan memanggil Dia Abba, iblis tidak bisa memanggil Tuhan sebagai Abba. Iblis benci banget ketika saudara memanggil Dia Abba. Iblis benci banget ketika saudara berhubungan sama Tuhan. Karena posisimu diinginkan sama iblis. Mari datang kepada Tuhan. Panggil Dia Abba, ya Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya doa, Dia mengajarkan dengan kata-kata, Bapa kami yang di surga. Lihat saudara betapa powerfulnya posisimu sebagai anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau buat komitmen yang baru. Hubungan kami lebih penting kepada Tuhan lebih daripada hubungan kami kepada keluarga kami, kepada suami, kepada anak, kepada istri, kepada pekerjaan kami. Kau menjadi yang terutama Tuhan. Lebih daripada semua. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang sakit, angkat tanganmu, saya berdoa buat engkau untuk semua bagian tubuh yang sakit saat ini. Aku menghardik semua bagian tubuh yang sakit ini, memerintahkan engkau jadilah sehat, kembali pulih normal, tulang yang sakit normal, jantung yang sakit pulih, tumor hilang, kanker hilang, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkata kepadamu tubuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang di dalam Engkau. Kami percaya hari ini kami berjalan dalam damai sejahtera, dalam kebaikan Tuhan. Kami melihat kami diberkati, sehat, pulih. Tidak ada mara bahaya. Tidak ada rancangan kecelakaan yang dapat terjadi dalam hidup kami. Berkat, kebajikan, dan kemurahan selalu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu, kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Saudara, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Kalau saudara diberkati, share khotbah ini, saudara bisa menjadi pemberita firman Tuhan. Kirimkan kepada keluargamu dimanapun mereka berada. Biarkan mereka mendengarkan khotbah ini dan diberkati. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu kembali di program Selamat Pagi Roh Kudus di hari Selasa dan di hari Kamis. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu, shalom.